Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Imaniar dari kelas FM22A, ingin mempresentasikan tentang penyakit pneumonia. Dalam hal ini, presentasi dilakukan secara daring kepada Ibu Maya Arfian yang terhormat. Presentasi ini akan dilakukan sesi tanya jawab secara khusus di WhatsApp atau Zoom. Oleh karena itu, presentasi ini dilakukan dan saya berharap kita semua dapat memahami dengan seksama presentasi kali ini. Harapannya, rekan-rekan mahasiswa bisa memahami keunggulan serta manfaat dari penjelasan topik pneumonia ini. Dan di samping saya ada Nabila Putri Mulyana selaku rekan saya. Materi kali ini kita akan membahas tentang latar belakang dari pneumonia, epidemiologi pneumonia, patofisiologi pneumonia, tanda dan gejala pneumonia, pemeriksaan lab dari pneumonia, dan tata laksana terapi pneumonia. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, materi kali ini akan kita bahas tentang latar belakang. Latar belakang pneumonia sendiri merupakan infeksi yang menyebabkan peradangan pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Infeksi yang terjadi di masyarakat dikenal sebagai pneumonia komunitas yang paling serius. Hal ini jumlah pasien yang dirawat inap, peningkatan kasus dan komplikasi menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat infeksi lainnya. Di Indonesia sendiri, sekitar 20-40% kasus pneumonia komunitas memerlukan perawatan di rumah sakit, dengan 5-10% membutuhkan perawatan secara intensif. Prevalensi pneumonia di Indonesia sekitar 10 besar dari kasus rawat inap. Angka kematian untuk pneumonia atau Acute Fatality Rate atau CFR mencapai 7,6%. Didiagnosis pneumonia melibatkan anamnesis, gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan tes penunjang. Pasien yang dicurigai mengalami pneumonia komunitas, pemeriksaan darah dapat memberikan informasi mengenai kondisi inflamasi, seperti pada jumlah dan karakteristik sel leukosit serta CRP. Kerusakan organ terkait dan tingkat keparahan penyakit. Biomarker membantu dokter membedakan pneumonia bakteri dari gangguan lain, seperti masalah pada saluran pernafasan atas. Materi kedua yaitu epidemiologi. Studi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC di Amerika Serikat menemukan pneumonia dari komunitas CAP yang merupakan penyebab kematian terbanyak ke-8 di Amerika Serikat dan ke-7 di Kanada. Disesuaikan perbedaan jenis kelamin dan usia. Penelitian dilakukan 2 tahun di Louisville melibatkan 587.499 dari tahun 2014 sampai 2016. Menemukan insiden tahunan CAP berdasarkan usia 649 pasien yang dirawat di rumah sakit per 100.000 orang dewasa. Sekitar 1.591.825 dirawat inap CAP tahunan di Amerika Serikat. Penelitian juga mencatat tingkat kematian selama rawat inap mencapai 6,5% atau sekitar 102.821 angka kematian tahunan di Amerika Serikat. Angka kematian di 30 hari, 6 bulan, dan 1 tahun masing-masing mencapai 13,0%, 23,4%, dan 30,6%. Selanjutnya ada epidemiologi.
Data dari Community Acquired Pneumonia Organization atau CAPO mengumpulkan insiden di 3 wilayah, yaitu Amerika Serikat atau Kanada, Eropa, dan Amerika Latin, yang menunjukkan angka kematian masing-masing mencapai 7,3%, 9,1%, dan 13,3%. Informasi insiden dan prevalensi pneumonia di rumah sakit atau HAP dan pneumonia terkait ventilator atau VAP masih kurang karena adanya faktor pengganggu komorbiditas pasien. Insiden VAP dan 2-16 per 1000 hari ventilator, mortalitas yang didistribusikan mencapai 3% sampai 17%. Pada tantangan pengobatan HAP dan VAP, tingginya prevalensi resistensi multiresisten mikroorganisme yang diisolasi dari pasien itu sendiri. Faktor resiko dalam memperkirakan resistensi obat, yaitu komorbiditas pasien, penggunaan antibiotik, status fungsional, dan tingkat keparahan penyakit. Terdapat patofisiologi yang akan dibacakan oleh Nabila. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Terdapat keseimbangan yang kompleks antara mikroorganisme yang hidup di saluran pernapasan bagian bawah dan mekanisme pertahanan lokal serta sistemik baik yang didapat maupun bawaan. Ketika keseimbangan ini terganggu, dapat menyebabkan peradangan pada jaringan paru-paru yang dikenal sebagai pneumonia. Mekanisme pertahanan sistemik seperti imunitas humoral dan imunitas yang dimediasi oleh komplement dapat terganggu pada kondisi seperti compound variable immunodefisiency atau CVID, agama globulinemia yang terkait dengan kromosom X yang diwariskan, dan aslenia fungsional yang didapat. Gangguan pada imunitas seluler membuat individu rentan terhadap infeksi oleh mikroorganisme intraseluler seperti virus serta organisme dengan virulensi rendah seperti pneumocystitis, pneumonia, PZP, dan jamur lainnya. Makrofag di paru-paru berperan dalam melindungi organ tersebut dari patogen asing. Namun, reaksi peradangan yang dihasilkan oleh makrofag justru menjadi penyebab temuan histopatologis dan klinis pada pneumonia. Makrofag mengonsumsi patogen tersebut dan merangsang pelepasan molekul sinyal atau sitokin seperti TNF-beta, IL-8, dan IL-1 yang menarik sel-sel inflamasi seperti neutrofil ke area infeksi. Selain itu, makrofag juga menyajikan antigen kepada sel-sel T yang memicu mekanisme pertahanan seluler dan humoral, mengaktifkan sistem komplement, serta menghasilkan antibodi terhadap patogen tersebut. Proses ini menyebabkan peradangan pada jaringan paru-paru dan membuat kapiler di lapisan tersebut menjadi bocor, yang mengarahkan pada kongesti eksudatif dan menekankan peran dalam patogenesis pneumonia. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Yang pertama yaitu sekitar 65% pasien mengalami sesak napas atau disebut dyspnea, menandakan adanya gangguan fungsi paru-paru yang signifikan. Gejala produksi sputum yang melimpah terlihat 30% pasien. Yang kedua yaitu batuk produktif, gejala yang umum sekitar 75% pasien. Dahak yang dihasilkan berwarna kuning, hijau, terkadang mengacu darah. Yang ketiga yaitu sputum
seringkali berbau, tidak sedap, dan berwarna hijau atau kuning. 30% pasien mengalami nyeri dada akibat pneumonia semakin terasa saat bernapas atau batuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Selanjutnya ada gejala sistemik. Yang pertama, pasien dengan pneumonia mengalami demam tinggi dan menggigil serta sering muncul berbagai respon inflamasi tubuh bersamaan dengan demam. Yang kedua, ada myalgia atau nyeri otot terjadi akibat toksin dari bakteri yang mengiritasi otot-otot. Yang ketiga, ada kebingungan. Pasien sering dialami oleh pasien yang lebih tua serta mereka dalam kondisi parah. Hal ini disebabkan oleh dampak langsung infeksi atau akibat hipoksia otak yang disebabkan oleh masalah pernapasan. Pada pemeriksaan laboratorium ini dilakukan pemeriksaan darah rutin. Yang pertama, leukosit. Tingkat leukosit yang meningkat atau leukositas biasanya menunjukkan adanya infeksi. Yang kedua, neutrofil yang meningkat juga menunjukkan respon imun tubuh terhadap infeksi. Platelet, yaitu limfosit monosit. Nilai-nilai ini dapat membantu meningkatkan nilai derajat inflamasi dan potensi sistemik. Platelet, limfosit, dan monosit. Nilai-nilai ini dapat membantu menilai derajat inflamasi dan potensi komplikasi. Yang keempat, ada rasio platelet limfosit atau RPL, rasio neutrofil limfosit atau RNL, rasio monosit limfosit atau RML, yaitu rasio ini dapat membantu deteksi inflamasi dan infeksi sistemik. Yang kedua, ada analisis gas darah atau AGD. pH darah menilai status asidosis atau alkalisosis. Yang kedua, kadar oksigen arteri atau PaO2 yang mengukur kadar oksigen dalam darah. Dan yang ketiga, ada tekanan karbon dioksida arteri atau PaCO2 yang mengukur kadar CO2 dalam darah terkait dengan ventilasi paru. Yang ketiga, ada pewarnaan gram dan kultur spesimen, yaitu spesimen darah dan sputum, dan polymerase chain reaction atau PCR. Metode PCR digunakan untuk deteksi virus penyebab pneumonia dengan cepat dan sensitivitas yang tinggi. Dan yang terakhir, ada tes dahak atau sputum digunakan untuk mendeteksi bakteri atau virus penyebab gangguan kesehatan termasuk pneumonia. Tata laksana terapi. Tata laksana pneumonia ini melibatkan pemberian antibiotik yang didasarkan pada data mikroorganisme dan hasil uji kepekaan. Terapi empiris diberikan hingga inflamasi mikroorganisme tersedia. Menurut penelitian Caballero J. et al. 2011, sekitar 10% pasien pneumonia komunitas dirawat di rumah sakit disebabkan oleh bakteri. Pada pemilihan antibiotik secara empiris dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu termasuk jenis mikroorganisme penyebab berdasarkan pola lokal, efektivitas yang terbukti, resiko resistensi antibiotik, dan adanya komorbiditas. Terapi antimikroba harus dimulai segera setelah diagnosis pneumonia ditegakkan. Antibiotik juga harus diberikan dalam waktu kurun 8 jam setelah pasien masuk ke rumah sakit. Jika kurang dari 4 jam, angka kematian bisa berkurang, menurut PDPL 2014. Dan yang terakhir adalah kesimpulan materi pneumonia ini, yaitu pasien dengan pneumonia umumnya mengalami kombinasi gejala pernapasan dan gejala sistemik. Sekitar 10% pasien pneumonia komunitas CAP dapat datang ke rumah sakit dengan gejala ekstra paru-paru, seperti jatuh, kelemahan umum, dan nyeri perut akut. Gejala pneumonia mencakup batuk, sesak nafas, demam, dan kebingungan.
terutama pada pasien usia lanjut atau lansia. Diagnosis juga melibatkan pemeriksaan laboratorium seperti analisis darah dan kultur spesimen. Penanganan pneumonia memerlukan pemberian antibiotik yang cepat dan tepat untuk mengurangi angka kematian. Dalam kasus ini, diperlukan indeks kecurigaan yang tinggi untuk mendiagnosis pneumonia. Sekian presentasi kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.